Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Kita berkumpul kembali di studio Bendera. Saya Mas Mus. Saya Farah. Saya Firzi. Saya Nugi. Oke, apa nih Mas? Sore-sore ini kita bahas sesuatu yang bikin khawatir. Corona. Wow. Apa itu? Mobil. Mobil yang tiba-tiba kita gini nggak boleh gitu kan. Virus corona. Virus corona harus pakai hand sanitizer dan segala macam. Cuci tangan ya. Tangan. Dan satu hal yang paling mengejutkan adalah kita semua tahu bahwa corona kali pertama muncul di Wuhan lalu menyebar kemana-mana, dan sentral yang juga jadi perhatian orang Italia. Wih, itu terbesar Italia. kedua di luar Cina. Terbesar kedua di luar Cina. Terbesar pertama di luar Cina. Di luar Cina. Oh iya. Ini ada cerita kecil nih, setelah Presiden Giuseppe Conte lockdown semua warganya, 16 juta kena situ. Saya punya kawan, halo, Siapa itu? Febrian Pranata Sukma, itu kawan saya, dia tinggal di Roma. Hari Senin di lockdown, hari Selasa dia bete. Karena apa? Ternyata ininya banyak banget peraturannya. Jadi dia tinggal, ini saya catat di sini ya, alamatnya itu di Via Maria Mediatrice. Itu di kota Roma. Di depan rumah dia tinggal ada sekolah internasional yang ada lapangan bolanya. Kalau normal, depan rumah dia itu pagi-pagi anak sekolah lewat. Sore-sore, nah ini yang paling dia suka. Jadi lapangan bola ini laris disewa untuk orang-orang bertanding sepak bola. Biasanya mahasiswa-mahasiswa komunitas. Kata kawan saya Febrian nih, dia bilang teman-teman komunitas mahasiswa asal Afrika nih, nyewa nih tanding, dia bikin liga di lapangan situ. Teman-teman mahasiswa asal Bosnia, studi di situ, tanding. Itu lapangan itu favorit di Maria Beatrice itu. Begitu ada peraturan itu tadi, sepi dia bilang. Dan itu yang dia bikin bete. Karena sorenya dia nggak bisa nonton bola. Nggak bisa nonton bola tinggal nengok gitu kan untuk pertandingan. Dan kita tahu orang Italia cinta banget sama bola. Udah kayak agama kali ya? Udah kayak agama, ya kan? Dahsyat banget. Dan yang paling menyedihkan ada dari pemain apa? Yang kena Juventus. Yang terbaru, Juventus. Yang terbaru, Daniel Rugani. Back Juventus. Akhirnya Dinyatakan positif. Itu gimana tuh kira-kira? Kita bisa ngobrolnya mulai dari situ teman-teman. Dari siapa? Nah, ini Sebagai fans Juventus. sebagai fans Juventus. Sebagai Juventini. Juventini. Jujur shock banget lah ya, maksudnya klub kesayangan, kita nggak nyangka gitu klub sebesar Juventus ternyata salah satu pemainnya tuh ada yang jebol juga, positif gitu kan. Iya. Dan menariknya juga Rugani ini waktu kemarin terakhir Juventus melawan Inter di Allianz Stadium ya, yang tidak dihadiri penonton, itu dia ada Di bench. ya di bench betul, dan di ruang ganti pun ada. Dia tuh berfoto, itu dia pas setelah Juventus menang, dia tuh berfoto di dekat Sami Khedira, Mary Demira. Di situ ada Ronaldo juga. Siapa yang megang-megang dia? Iya makanya ada Cristiano Ronaldo juga, meskipun posisinya jauh, tapi kita nggak tahu, mungkin aja ada kontak gitu kan, peluk-pelukan habis menang kan. Nah itu sih yang sangat mencemaskan juga gitu kan. Karena belum tahu juga rentang berapa lama nih misalnya dia udah sakit gitu. Jadi mundur juga ke pertandingan dulu kan. Pertandingan lawan Spal dia main. Pertandingan lawan Brescia kalau nggak salah ya, dia juga main. Dan di Lyon dia ada juga, tapi dia bench juga kan. Jadi klub-klub yang udah dihadapin nih dalam tiga pertandingan terakhir dihubungin juga, tolong kalian cek dong nih pemain kita nih ternyata pernah udah mengalami sakit ini, bisa jadi sakitnya udah dari beberapa minggu belakang. Dan kita pingin ya kalian juga pada cek gitu loh untuk meyakinkan. Karena kan 3 hari setelah Juve Inter itu dia dinyatakan positif. Bisa jadi sebelum itu juga dia udah. Iya. Terus setelah si Rugani itu dinyatakan positif, Inter Milan juga langsung kasih pengumuman kalau dia menghentikan semua kompetisi sepak bolanya mereka, terus kayak langsung mengisolasi diri sendiri juga, karena kan 3 hari sebelumnya. Bener, karena peraturannya dari dekretnya Perdana Menteri itu 14 hari self quarantine ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Itu dia. Wah mengerikan juga sih. Ternyata sepak bola yang gue anggap bakal kebal gitu ternyata kena juga. Tapi nggak bisa kebal juga, itu kan semua bisa kena.
Tapi kan ini kekhawatirannya ini kan si Damiano Tommasi itu ketua asosiasi pesepak bolanya Italia emang udah bilang para pemain ini sebenarnya udah malas loh walaupun kalian behind closed doors itu nggak tanpa penonton, tapi kan tetap aja pemainnya ya tabrak-tabrakan walaupun ya katanya nggak boleh salaman, sikutan apa segala lah, ya. cuman kan Padahal kejadian di lapangan kejadian di lapangan ya sama aja, kenakan aja, apalagi di ruang ganti kayak gitu, foto-foto mereka apa segala, ya apalagi yang Juventus lawan Inter itu kan kayak pada seneng banget kan di dalam ruang ganti tuh kayak kesannya. Dan ternyata di antara mereka tuh ada yang kena corona gitu kan. Waduh. Jadi itu akhirnya ya berdampak juga akhirnya ke liga secara keseluruhan juga akhirnya ya tertunda ya. Tidak hanya Liga Italia saja tapi event-event olahraga lainnya juga akhirnya ya ditunda. Ronaldo malah nggak mau balik nih dari. Iya dia masih di Madeira di kampungnya. Mending di rumah ibunya dulu dah, gua nggak usah balik-balik dulu. Mungkin sebelum Juventus ngumumin dia udah dapat tuh dari orang internal. Rugani kena, gue pulang kampung. Gue pulang kampung aja itu kabur gitu kan. Iyalah ngeri juga kita juga. Nah kira-kira emang untuk ngisi kekosongan waktu itu ngapain aja ya pemain-pemain itu kemudian? Sebagian mungkin apa pulang kampung? Ya mungkin ada beberapa ya kayak Ronaldo mungkin ya mungkin diliburkan atau bagaimana kita nggak tahu juga ya. Tapi mungkin juga ada ya pertandingan pemanasan internal mungkin partai internal. Enggak, kayaknya sih kalau berkumpul gitu semua kegiatan olahraga dihentikan ya. Walaupun Serie A emang Lega Serie A udah bilang ya ada standar higienis standar mitigasi lah yang harus dilakukan, tapi kayaknya mereka nggak bakal melakukan itu ya kayak tadi aja kayak mungkin mereka kayak temennya Mas Primus itu nungguin depan jendela nggak ada yang nonton bola, gua bingung mereka. Iya, dan benar-benar susah. Itu larangan itu termasuk juga nggak boleh latihan kan ya? Iya, nggak boleh semua kegiatan aktivitas olahraga semua dihentikan semua, Mas. Waduh. Jadi padahal Serie A ini lagi seru-serunya. 3 klub berpeluang untuk menjadi juara pada musim ini. Juve, Inter Milan sama Lazio. Ini jarang-jarang nih ada 3 klub berpeluang sekaligus kan. Pas ada corona begini. Masih sisa berapa pertandingan sebenarnya? Sehingga kemudian terjadi perebutan yang terakhir itu sekarang kemarin yang ditunda itu pekan ke-26 kan. Seharusnya yang pekan ini pekan ke-27 yang kemarin. Tapi yang Juve Inter itu karena ada sebagian pertandingan pekan ke-26 udah dimainkan, sebagian lagi ya itu termasuk Juve Inter. Nah, ini jadi berantakan semua karena Liga Champions juga otomatis pasti berhenti. Juventus Lyon itu nggak mungkin dong dilanjutin. Karena tuan rumah Iya, makanya pesawat nggak boleh keluar masuk. Semua kan lockdown ya. Jadi benar-benar pesawat nggak boleh keluar dan nggak boleh masuk. Itu Ronaldo pun dia bisa balik ke Madeira dan dia bisa tadinya dia mau latihan Kamis nih hari ini seharusnya dia balik. Itu dia karena ada pengecualian karena dia dapat jet pribadi dari Juve untuk dapat pengecualian bisa balik ke Italia. Sebenarnya nggak boleh ditutup sama sekali, Mas. Wah. Terus liga gimana Mas ya kira-kira kalau udah kayak gini? Iya, apalagi kondisi tanpa penonton. Kan nggak enak banget ya bertanding tanpa penonton. Secara psikologis pengaruhnya kayak apa? Ya ambil contoh deh LeBron James aja. Di Lakers dia bilang nggak mau main kalau nggak ditonton gitu karena ya akhirnya NBA-nya berhenti. Karena kira ya udah NBA berhenti. Seorang LeBron James udah ngomong ya udah. Karena mereka berpikirkannya bahwa penularan bisa terjadi di antara penonton, Mas. Tapi ternyata penularan terjadi di antara pemainnya sendiri ya. Ya Arsenal sama City kan dibatalin karena pemain Arsenal terpapar ke Presiden Olympiakos itu yang kena. Jadi ya sebenarnya di antara mereka sendiri resiko penularannya sangat besar, apalagi di antara penonton yang segitu banyak. Ya cuman anehnya kayak gini juga kemarin PSG Dortmund, para penonton yang nggak masuk ke stadion, tapi mereka ngumpul di luar stadion. Iya, aneh juga bahwa ya otoritas di Paris juga nggak tegas gitu, nggak bilang kalau jangan deh kalian semua nggak usah lah ngumpul-ngumpul ini pulang gitu. Kagak gitu, mereka tetap aja datang ya sama aja bohong kan. Ya akhirnya mereka ngumpul juga dalam jumlah lebih banyak, nggak teratur malah kayak gitu, nggak. Sedangkan kalau di stadion misalnya Parc des Princes kemarin udah disterilin katanya, disemprot dan segala stadion Serie A kan juga sebenarnya udah disemprot disinfektan tapi ya kalau mereka justru di luar ya sama aja bohong. Iya. Ngomong-ngomong pasti rugi ya. Udah ada nggak hitung-hitungannya tanpa penonton, nggak ada pemain yang ini itu. Jelas lah ya kalau dari segi finansial tuh berpengaruh besar banget lah.
Ya kayak ini aja kemarin Juventus Sky Italia ngelaporin kalau Juventus nyumbang 3 ton makanan dari pertandingan mereka yang ditunda apa ya waktu itu ya pertandingan ditunda. Salah satu pertandingan ditunda mereka jadi mereka udah ada nyiapin Coppa Italia yang Milan, lawan Juve lawan Milan. Ya. Iya, jadi udah ada 3 ton makanan yang disiapin untuk pertandingan itu dari semua restoran, kafe-kafe, pub di dalam stadion. Ya akhirnya disumbangin ya pokoknya skalanya sebesar itulah untuk satu pertandingan. Ini belum menghitung kerugian-kerugian yang lain. Biasa kan vendor-vendor di luar stadion, penjualan tiket dan lain-lain. Banyak banget gitu loh. Saya sempat nyatet nih gini, kemarin dapat informasi rata-rata tiket tuh 31 euro. Ya kan, ini catatannya gini, 31 euro, anggaplah kapasitas stadion itu 30.000. Klubnya ada 20. Kita kali ini, saya dapat hitungannya nih, hitung-hitungannya sampai dengan 4 minggu, 4 pekan itu hampir 119 miliar hilang. Itu dari tiket doang. Dari yang lain-lain gimana kira-kira? Itu dirupiahkan atau gimana? Dirupiahkan. Oke. Itu. Ya. Hilang segitu ya. Pasti dan itu hanya dari penjualan tiket kan. Kita belum mikir orang-orang yang datang ke sana kan pasti beli minum, beli makan, terus mereka lagi beli merchandise dan lain-lainnya gitu loh, penjualan yang lain-lain yang pasti yang tadinya pemasukan komersil bagi tim ini dia makanya. Dan ya klub Serie A nggak sekaya di Inggris ya, mungkin kita juga nggak ngomongin klub Serie A yang hanya Juventus, Milan, tapi kan kayak klub-klub Cagliari, kayak klub-klub yang kecil-kecil itu kan mereka yang relatif kecil lah, itu butuh kompetisi berlangsung untuk agar mereka ya bisa membayar pemainnya dan lain-lain gitu. Itu sih. Nggak ada opsi lain ya, masih belum ada opsi lain ya. Opsi maksudnya untuk keberlangsungan liganya. Keberlangsungan Paling liga. ada 3 itu ya katanya. Ya, lu yang nulis ya? Iya Oh, kan? yang saya tahu begini nih. Siapa yang nulis ya? Skenario pertama itu apa namanya? Juara Liga Italia itu nanti ditentuin lewat playoff. Playoff itu salah satu Salah opsi. satunya, salah satunya. Kemudian ada yang Juventus juara karena kan Langsung sementara juara, memimpin iya. klasemen. Jadi yang klasemen sekarang stop. Ya, tapi orang FIGC-nya pun sadar bahwa itu kan nggak adil kan. Iya pasti. Ya. Terus opsi berikutnya? Yang satu lagi tuh Yang satu lagi itu ada promosi tapi nggak ada degradasi. Aneh dong. Terus gimana? Iya itu yang promosi itu juga ditentuin dari playoff itu juga. Oh. nah itu makanya. Lo promosi tanpa degradasi jadi maksudnya ada 20 berapa? 20 tim. 20 klub ya, bisa 20 tim. Jadi seri A musim depan bisa 23. Iya. Ngeri juga. Berubah dong. Kalau dalam pertimbangan kita nih dari opsi-opsi itu mana yang paling realistis ya? Playoff sih. Playoff tuh gimana? Kalau playoff jadi 4 tim teratas akan bersaing memperebutkan Scudetto dan 4 tim terbawah itu akan berusaha untuk lolos dari jeratan degradasi. Gitu, 4 gitu. 4 supaya satunya ini lolos dari degradasi nih. Nah, 4 ini ya ini memperebutkan Scudetto itu. Gitu. Tapi ya kayaknya opsi paling bagus sih itu sih. Iya kalau misalnya kayak opsi, Juventus sudah ketahuan memimpin klasemen, itu yang lain. Iya, karena bedanya tipis juga gitu antara Juventus, Lazio, Napoli ini juga lagi Inter Milan. Iya itu tipis-tipis gitu kan. Susah juga. Iya sih menarik karena ya kalau liganya kehitung seharusnya berhenti gitu. Ya mungkin pas klasemen saat itu ada yang bilang kayak gitu kan. Bahkan ada juga yang bilang sebenarnya ya udah karena kompetisi lagi kayak gini ditiadakan gelar juara tahun ini. Ada yang bilang juga kayak gitu Mas. Tapi mungkin itu opsi lebih cocok. Nah ya itu yang ada tuh kayaknya opsi satu lagi tuh yang ditiadakan deh. Yang ditiadakan. Iya. Iya, jadi gelar tahun ini ditiadakan. Jadi hanya setelah Perang Dunia dulu tuh Iya dulu gitu juga. Iya Perang Dunia tuh sempat dihentikan. Nah ini sekarang corona Liga Italia terhenti juga. Disamakan dong ya. Disamakan kayak Perang Dunia dengan sikonnya. pengalaman pada waktu Perang Dunia. Kebayang berarti situasinya segenting apa gitu di sana kan. Iya. Karena memang ada catatan kalau bola nggak berlangsung pertandingan sepak bola di Italia nggak berlangsung itu risikonya persis kayak habis perang. Berantakan. Ya gitu kan orang-orang Italia kalau pengalaman teman-teman yang pernah tinggal di sana gitu, itu kan cinta banget ya sama sepak bola. Optimisme belum kelihatan ya. Kalau kita lihat optimismenya sih sebenarnya Italia dijadiin benchmark kan ya Mas Primus untuk negara-negara lain. Jadi negara-negara yang trayektorinya untuk mengikuti peningkatan COVID-19 ini kayak Amerika, kayak Inggris, banyak yang bilang tolonglah kalian lihat Italia apa aja yang udah dilakukan gitu loh.
Karena kalau lihat jejaknya sekarang kan China udah mulai datar cenderung menurun ya. Sama kayak Korea Selatan. Korea Selatan kan juga udah mulai gitu. Jadi penanganan apa di kedua negara itu yang benar dan apa yang bisa diikuti Italia dan kemudian nanti di Inggris, karena Inggris ini kelihatan banget rada gagap nih. Kemarin kan Liverpool Atletico masih pertandingan masih penuh Iya, padahal di Spanyol udah berapa orang. Iya. Pemerintahannya rada kacau emang di sana, lagi banyak masalah dan katanya Premier League bakal dilangsungkan di behind closed doors juga gitu. Cuman ya kita udah terbukti tanpa penonton tetap aja kalau pemainnya yang kena ya sama aja bohong. Ya atau ada satu ball boy gitu yang ngasih bola gini kan bisa aja, iya. Kan kita nggak tahu karena mereka masuk perangkat pertandingan, padahal di Italia udah dibatasin staf pendukung stadion kalau Serie A tetap jalan tuh 100 orang doang. Maksimal. 100 orang maksimal. Itu termasuk yang ngerjain lapangan, termasuk yang jaga security, termasuk yang jaga ya itu ball boy itu. Tapi ya tetap aja kan mereka akhirnya tetap ketularan. Nah ini makanya apa yang Italia lakukan ini mungkin akan jadi benchmark untuk nanti di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat juga. Karena di Amerika ya selain NBA yang lain masih jalan nggak sih MLS? Sejauh ini masih NBA sih yang baru mengumumkan. Karena baru ketahuan salah satu pemainnya ya kena ya. Iya benar. Ya kan wajar lah soalnya WHO juga kan udah. Tapi ini kan developing banget ya. Jadi pokoknya begitu pas kita rekam ini hari Kamis sore waktu Jakarta sih baru NBA ya. Karena kemarin kan kabarnya datang cepet ya, si Tom Hanks kena, si Rugani istrinya kena, NBA stop, si Rugani itu kan dalam jangka waktu kurang dari sejam. Ya, terus ini pemain Bundesliga 2, Timo Hubers itu, pemain Hannover itu juga kena. Itu wah. Jadi developingnya cepet banget ya berita ini ya. Tidak terkontrol. Jadi pandemi makanya akhirnya kan WHO menetapkan jadi pandemi. Dan tapi juga mungkin harapannya pulihnya juga cepat. Itu kan kayak seperti tadi Fiji bilang kan, China sudah mulai pulih sedikit demi sedikit. Korea Selatan dikit-dikit. Karena Xi Jinping kan udah ke Wuhan. Iya, udah ke Wuhan, udah kunjung kan, meskipun dia pakai ini. Walaupun dia pakai ini. Itu nggak tahu udah disemprot berapa kali itu. Yang pengen saya bertanya, kenapa corona ini yang korban meninggal dunia itu yang usia lanjut gitu Mas ya? Maksudnya jadi gini, ini lagi cerita. Ini Mas Primus ya. Enggak sopan ya. Ini juga nih gue dapat juga cerita nih dari temen gue 2 orang juga, namanya Agnes dan Adriana dari Santa Caterina Volticelli di dia Jalan Settembre. Sama juga cerita itu. Jadi dia bilang di Italia khususnya, Roma kan di selatan ya, Roma di selatan. Itu dia bilang yang kena corona itu orang-orang tua. Jarang yang usia muda. Dan catatannya yang terkena corona biasanya punya penyakit awal. Oke. Ya kan punya penyakit awal. Karena yang tua-tua, aku tanya waktu itu sama si Adriana. Kalau di Italia kayak apa sih orang tua yang kena corona? Salah satunya adalah yang misalnya sepuh usianya 40-an ke atas dan itu lalu dia punya misalnya diabetes, darah tinggi dan segala macam gitu. Jadi coronanya datang menghinggapi yang ini loh yang udah sakit duluan. Jadi jarang, sama kalau kita lihat literatur yang di Wuhan maupun di Korea Selatan, yang bugar lalu kena virus corona pulihnya cepat. Berarti kan imunnya ya. Itu dia kali. Betul. Imun. Nah, itu kayak gitu dipikirin gak sih sama pengurus klub? Karena kan para pemain sepak bolanya juga kan usianya lebih muda dan pasti maksud pemain bola punya diabetes segala macam gitu. Ya pasti klub kan ada tanggung jawab juga. Makanya setelah misalnya kemarin Juventus Rugani kena ya mereka langsung melakukan pengecekan. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab klub juga sama pemain gitu kan. Ya mereka harus memastikan kondisi pemainnya ini ya fit atau tidak dan gitu. Mereka ada tanggung jawabnya itu juga. Gitu. Tadi baca juga sih di Guardian nih dari Massimo Galli nih Director of Infectious Diseases di rumah sakit di Milan. Dia bilang emang Italia itu negara orang-orang tua gitu. Jadi banyak orang tuanya di sana. Dan banyak yang juga punya kondisi kondisi sebelumnya itu tadi yang Mas Primus bilang bahwa hal itu yang bisa men-trigger penyakit kayak pneumonia gitu, pneumonia dan segala menyerang itu. Punya sesak nafas, kondisi jantung dan lain-lain. Ya inilah karena kalau kita lihat sebenarnya mortality rate tingkat
persentase kematian dari corona ini sebenarnya lebih rendah dari SARS SARS, sama benar. H1N1. Iya, betul. Sekarang kalau nggak salah, ini beberapa hari yang lalu ya saya baca itu 2,5% lah kalau SARS. Kalau H1N1 sama SARS kayaknya 10-an%. 10%, kalau corona lebih itu dia. Iya. H1N1 tuh flu burung ya? Iya. H5N1. Iya, jadi memang ya kalau kata teman gue di WHO emang sebenarnya 80% lebih kasus itu nggak pulih. Iya, benar. Mungkin itu ya optimismenya kita ya. Jadi tapi menyebarnya jauh lebih bahaya daripada SARS dan H1N1. Iya. Benar itu dia sih. Ya mudah-mudahan enggak ada lah atlet kita di Indonesia yang kena juga. Iya, kita harapannya Amit gitu lah. Di All England kan udah jalan kan. Iya, tapi yang sekarang pebulu tangkis lagi main di All England kan? di Nah, Inggris. ini dia nih. Ini mudah-mudahan mereka baik-baik aja lah. Cipayung lagi. Belum lah, mungkin setelah mereka ke 14 hari dulu ya. kemarin aja tuh di pelatnas juga mereka ya sama kayak di kantor kita juga tuh udah mulai ditembakin subuh-subuh ke wartawan gitu. Sama mereka juga ya waspada juga gitu kan. Karena kan dianggap aset ya kan. Iya. Aset betul, bangsa. betul. Kayak gitu. Ya, baik. Asik juga kita ngobrolnya dan tentu harus kita catatan yang paling menarik adalah corona boleh menyerang tapi kita tetap optimistis bahwa kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap pulih sehingga semua kegiatan kita tetap berjalan seperti biasa, sama seperti olahraga sepak bola di Italia dan segala macam, dan kita tetap optimistis. Saya Mas Mus, Saya Farah. Saya Nugi. selamat sore, tetap semangat. Tetap semangat.